Wanita itu sedang mengandung dan setiap hari paling senang melakukan video call dengan suaminya. Namun satu-satunya hal yang mengganggu, jaringan internetnya sangat buruk. Di momen penting, sambungan sering terputus begitu saja. Tapi semua itu hanyalah sandiwara. Kenyataannya, sang suami tak pernah pergi ke Rusia. Ia diam-diam pergi ke desa tertinggal untuk menjalankan program pengentasan kemiskinan. Dengan kemampuan melukisnya, ia mempunyai misi mengubah lahan sawah menjadi karya seni raksasa yang bisa menarik wisatawan dan membantu ekonomi warga. Seluruh penduduk desa ikut membantu pria itu berbohong. Maka dari itu, kebohongan ini begitu sempurna, tidak ada yang bisa membongkarnya. Kalaupun ada yang mencurigakan, tinggal berpura-pura koneksi internetnya terputus. Pria itu bekerja keras siang dan malam demi menyelesaikan proyek lukisan sawahnya. Akhirnya, hasil mulai terlihat, desa makin dikenal, turis mulai berdatangan, dan perlahan, ekonomi warga mulai membaik. Namun suatu hari, badai datang. Sang istri berniat datang langsung ke desa viral itu untuk sesi foto kehamilan. Pria itu panik, kalau rahasianya terbongkar, istrinya pasti akan memotongnya jadi keripik kentang. Dengan tergesa, ia menyamar mengenakan kostum bebek kuning, maskot desa, dan memperingatkan kepala desa, jangan sampai dia naik ke menara. Kalau dia lihat lukisan sawah itu, dia akan tahu itu hasil tanganku. Sayangnya, sang istri justru ingin berfoto dengan si bebek. Dengan wajah penuh keringat dan jantung berdebar, ia menuruti keinginan istrinya dan ikut sesi pemotretan. Mereka bahkan secara tak sengaja berhasil mengambil foto keluarga lengkap, ayah, ibu, dan calon bayi dalam perut. Hari itu terasa begitu hangat. Namun, saat sang istri hendak naik ke menara, kepala desa sigap bertindak. Ia memasang tanda larangan masuk dengan alasan renovasi, lalu menyuap tim sang istri dengan oleh-oleh khas desa agar cepat pulang. Tapi di dalam mobil, saat menggigit sepotong sosis desa, sang istri terkejut karena rasanya identik dengan sosis buatan Rusia yang selama ini dikirimkan suaminya. Dengan firasat yang kuat, ia meminta supir berputar balik. Di papan pengumuman, ia melihat foto besar wajah suaminya terpampang. Seketika itu juga ia pingsan. Saat sadar, ia mulai menyadari semuanya, langit Rusia, boneka Rusia, semuanya rekayasa. Ia pun memulai pencarian besar-besaran, berkeliling desa untuk menemukan sang suami. Namun di tengah pencarian, ia menyaksikan betapa hidupnya desa itu, wajah penduduk desa yang berseri-seri, dan tawa anak-anak yang berlarian bahagia. Perasaannya bercampur aduk. Ia tak percaya, suami yang dulu pemalu dan sederhana itu, ternyata bisa membawa perubahan nyata bagi begitu banyak orang. Akhirnya, ia menemukannya di atas menara. Namun saat memandang lukisan raksasa yang membentang di sawah, air matanya menetes, dan tangan suaminya tampak kapalan dan bekas kerja keras. Ia terdiam, rasa marah berubah menjadi rasa bangga yang tak bisa diungkapkan. Melalui cerita ini, kita diajarkan bahwa orang biasa pun bisa melakukan hal luar biasa dari tempat yang biasa. Kita tak perlu menunggu sukses besar untuk mulai berkontribusi. Selama kita mampu, kita bisa bersinar di tempat yang membutuhkan kita. Kalau belum mampu, maka belajarlah, perbaiki diri, sampai kita jadi orang yang dibutuhkan oleh banyak orang.